Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita seri ke 100 piromo 3 2 102. Biasanya kalau sudah semakin lama amal baik itu terus jadi bosan, rasanya jadi mulai hilang. Kayak kamu tahajud itu, awal-awal tahajud itu kamu bisa nangis-nangis, wah tidak pernah tahajud. Tapi lama-lama tidak ada rasanya. Saya tidak tahu, itu memang mungkin skenarionya Allah untuk ngetes kamu serius enggak. Jangan-jangan gitu. Karena dulu Ustaz saya pernah cerita, kalau hidup kita itu banyak cobaannya, itu sebenarnya Allah sedang sayang sama kita. Kita digoyang terus. Karena kayak orang naik motor itu loh, kalau jalannya goyang terus kan mau nggak mau kamu harus pegangan. Ketika kamu sering digoyang, sebenarnya Allah ingin kamu cepat-cepat pegangan padanya. Ya, jadi goyangannya semakin seru, berarti itu isyarat bahwa kamu pegangan, jangan cul-culan. Kalau kamu cul-culan nanti jatuh, karena jalannya banyak gelombang. Jadi bagi yang hidupnya sumpek, tenang aja, berarti Allah sayang sama kamu. Bagi yang hidupnya senang, berarti Allah lebih sayang lagi, karena kamu dikasih senang. Oke. Rasa bosen, rasa jenuh itu normal. Ya nggak cuma kalian, kadang-kadang saya juga harus. Kamu kan enak tinggal duduk ketawa-ketawa dengerin. Saya seminggu sekali harus siap bahan untuk ngasih sesuatu pada kalian. Meskipun biasanya ya tak puter-puter aja sekitar situ yang pernah saya sampaikan. Jadi bosen, jenuh itu normal, tapi tetaplah pada khitohmu masing-masing. Saya sebisa mungkin menghindari sumbermu bosen dan jenuh. Itu yang bikin saya sering bilang, ngaji ini tidak ada targetnya apa-apa. Karena begitu kamu matok target, kalau targetnya nggak kena, kamu akan kecewa. Kalau targetnya sudah kena, biasanya kamu selesai, nggak ingin melanjutkan. Maka saya bilang nggak ada targetnya, kita jalan aja. Bikin target setiap kali, dan bisa kamu ganti sewaktu-waktu. Jadi nggak pakai ADART, nggak pakai visi misi. Kalau ada visi misi ADART itu kalau sudah terpenuhi semua terus mau ngapain? Kan itu biasanya terus bingung kamu. Maka ngaji ini ya ngaji aja, jalan aja. Oke, malam ini kita nyampe ke sesi sosialisme. Saya cuplikkan sosialisme karena nanti pada saatnya saya ingin masuk ke sosialisme di Indonesia, meskipun bukan sesi yang akan datang. Karena tokoh-tokoh perintis Indonesia itu hampir semua haluannya sosialis. Mulai Cokro Aminoto dan 3 muridnya, Soekarno, kemudian yang mau mendirikan NII, Kartosuwiryo, yang satunya lagi yang komunis, Semaun. 3 orang. Jadi alirannya sosialis. Kalau Kartosuwiryo itu agak ngomong umat itu ya nama lain dari keberpihakan pada sosial, pada masyarakat. Cuma kalau umat kan masyarakatnya Muslim. Bahkan nanti
Haji Agus Salim itu waktu debat sama Semaun Tan Malaka bilang sebenarnya Nabi Muhammad itu ratusan tahun yang lalu juga sudah berfatwa, sudah berperilaku sebagai seorang sosialis. Nanti pada gilirannya kita masuk ke sana. Cuma ini untuk pengantar, saya harus ngomong, kalian kenal dulu apa itu sosialisme. Oke, bismillah ya, dimulai. Yang pertama perhatikan itu, semoga tulisannya bisa terbaca. Saya harus pakai kacamata karena sudah mendapat kelebihan dari Allah. Ya, plus itu kan lebih. Jadi coba perhatikan ideologi dunia hari ini. Itu saya mainnya ideologi dari kiri ke kanan. Kiri berarti yang kirimu. Jadi jangan dibalik, kamu gak usah ngadep ikut arahnya ini, tapi kirimu. Jadi ada extreme left, center, tengah-tengah yang moderat. Ada sayap kanan. Sayap kanan itu isinya dua. Sayap kanan itu ya konservatif dan reaksionaris. Jadi ada extreme left, extreme kiri kalau di ideologi. Ekstrem kiri itu namanya biasanya disebut kelompok radikal. Disebut radikal, ya radikal itu kadang-kadang kamu artikan mendalam kalau berpikir. Atau kalau sekarang populer, radikal itu aliran keras yang ngamuan. Sebenarnya bukan itu. Kalau radikal ekstrem kiri itu dikenal karena dia ingin bikin perubahan drastis. Jadi dari kondisi putih dibalik jadi kondisi hitam atau sebaliknya. Itulah mengapa kelompok-kelompok teroris itu sering dilabeli radikal. Itu ekstrim kiri. Jadi kalau kalian pengen ngerubah watak drastis, saya ini kok pemarah ya Pak, aku pengen detik ini juga jadi orang penyayang. Itu berarti kalian radikal itu. Apa ya iso kan ngono. Dari ngamuan terus tadi ya bisa sebentar, tapi terus besok mesti balik lagi ke aslinya. Saya kok dosanya banyak Pak, saya mau puasa Senin Kemis tahajud. Iya bisa, paling seminggu 2 minggu, habis itu ya kembali ke habitatnya. Nah, itu radikal namanya. Makanya kadang-kadang gerakannya gerakan-gerakan ekstrim, karena dia ingin mengubah situasi secara drastis. Jangan salah, nanti komunisme ada di situ. Terus agak lembut dikit sama-sama kiri. Kelompoknya namanya liberal. Ini kalau bagi mahasiswa sosial politik pasti kenal. Kalau liberal itu ingin ngubah tapi tidak drastis, hanya beberapa aspek saja. Atau perubahan secara gradual. Itu biasanya liberal. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam yang liberal. Meskipun liberal, dia pasti ada hal-hal tertentu yang dia pertahankan sebagai identitas keislaman, bukan perubahan drastis. Nah, yang tengah-tengah itu namanya moderat. Moderat nggak usah saya jelaskan, berarti dia perubahan tapi dikit-dikit menyesuaikan dengan perubahan situasi. Lihat-lihat kondisi, lihat-lihat konteksnya. Kelompok kiri itu biasanya suka dengan isu-isu, dengan nilai-nilai yang ditulis kecil-kecil di bawah itu: human right, hak asasi manusia, egalitarianisme, kesetaraan, kemudian personal liberty, kebebasan individual, dan yang terakhir internasionalisme, cara berpikir global. Tidak suka yang lokal-lokal. Nah, itu kiri biasanya. Termasuk kalau kalian pernah dengar Islam kiri. Nah, itu juga isu-isu yang diangkat itu. Atau saya tidak tahu, kira-kira masjid
Sudirman ini termasuk masjid kiri apa masjid kanan? Ya kalian hitung sendiri ya, diidentifikasi sendiri. Kampus UIN itu kampus kiri apa kampus kanan? Kalau kanan nanti ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kalau yang biasa namanya kelompok konservatif. Kelompok konservatif ini biasanya ya konservasi, melanggengkan tatanan yang sudah mapan. Jadi apa adanya sekarang wis enak, wis ndak perlu mikir aneh-aneh. Ndak usah ribut dengan status quo, wong kita sudah mapan kok. Kita harus mempertahankan apa yang kita miliki. Itu biasanya kelompok-kelompok konservatif. Budaya bangsa kita harus tidak boleh diganti-ganti. Itu kelompok konservatif. Beragama juga begitu. Kelompok konservatif berarti kelompok yang mempertahankan tradisi. Ini jenis kanan. Sementara yang kiri itu biasanya isu-isu pembebasan. Itu kiri. Jadi keluar dari kemapanan sekarang. Tapi yang ingin mempertahankan kemapanan hari ini, itu namanya konservatif. Mempertahankan tradisi. Biasanya kalimat-kalimatnya orang konservatif biasanya pakai biasanya, tradisinya, apalagi yang sejenis-jenis itu. Biasanya begini kok Pak, itu berarti kamu konservatif. Oke, Pak, kalau ngaji itu ya biasanya ustadznya pakai kopiah, putih-putih bajunya, santrinya juga begitu, sunnahnya begitu Pak, sarungan, syukur-syukur bajunya juga baju koko, warnanya putih. Nah itu biasanya begitu Pak. Kalau kayak gini ya namanya bukan ngaji Pak, ngaji itu Pak. Itu cara berpikir konservatif, konservasi. Jadi apapun yang terjadi harus dipertahankan. Ya kayak konservasi alam gitu kan. Manusia harus mati-matian mempertahankan habitat, misalnya binatang tertentu yang harusnya sudah punah, dipertahankan biar nggak punah. Itu namanya kan dikonservasi. Dihalang-halangi dari perubahan. Itu namanya konservasi. Makanya kadang-kadang orang-orang tua itu kan kamu sebut kelompok konservatif kuno. Biasanya kamu menyebutnya itu. Nah, padahal konservatif itu belum ekstrim. Ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu ekstrim kanan. Namanya kelompok reaksionaris. Kelompok reaksioner. Kalau kelompok reaksioner itu tidak sekedar mempertahankan yang sekarang, tapi memimpikan masa lalu. Jadi kamu memimpikan indahnya hidup di masa lalu. Itu reaksioner. Ya kayak tulisan tentang Pak Harto di bak-baknya truk itu kan. Itu sebenarnya gaya reaksioner. Piye kabare le? Penak zamanku toh, itu reaksioner. Membayangkan masa lalu yang indah. Beberapa kelompok yang ingin hidup kayak zaman Nabi lagi, itu reaksioner. Nggak sekedar masa kini tradisi harus dipertahankan, tapi kita harus mengikuti sunnahnya nenek moyang. Itu reaksioner. Meskipun nggak relevan, sekarang nggak pas, harus kita hidup-hidupkan lagi. Nah itu kelompok reaksioner. Misalnya sekarang kok orang pakai baju nggak ada yang peduli dengan tradisi ya. Kita harusnya ikut tradisi nenek moyang, pakai baju itu ya. Terus yang Jogja wajib hari Kemis misalnya pakai baju tradisional. Kan ada yang kayak gitu. Terus pegawai-pegawai Pemda, Pemkot itu terus podo pakai blangkon, pakai jarit. Nah, itu kalau membacanya hanya tradisi yang dipertahankan, itu konservatif. Tapi kalau dibalik itu ada ambisi untuk menghidupkan lagi masa lalu yang jaya, itu reaksioner. Jadi bedanya di situ. Atau yang Jawa Timur ingin niru seragamnya Mojopahit. Kalau seragamnya Mojopahit zaman dulu hanya pakai bawah,
dadanya bukaan, ndak ada atasannya. Ya, modelnya ISIS. Jadi karena memang justru ISIS itu yang sesuai untuk budaya Indonesia. Karena Indonesia udaranya lembab, bukan ISIS organisasi itu. ISIS maksudnya yang bukaan. Untuk hawa yang lembab tropis kayak Indonesia itu lebih nyaman bajumu kamu buka, biar keringatnya nggak mengendap. Nanti orang Jawa menyebutnya keringat buntet. Jadi hakikatnya kostum kayak jubah itu tidak sesuai untuk hawa tropis. Karena kamu bisa pening. Kalau nggak percaya besok kamu seharian pakai jubah, nanti lah sumuknya luar biasa. Iya, coba aja kalau nggak percaya. Kita memang kultur sebelum ada Islam juga di Arab orang pakai kostum jubah karena memang geografinya begitu. Kalau geografinya Indonesia malah kamu jangan banyak pakai baju yang berlapis-lapis. Syukur-syukur kamu buka atasannya. Ya, jadi agak terbuka. Ya cuma karena kamu sejak kecil sudah dibiasakan pakai baju, ya akhirnya kamu jadi ringkih. Orang zaman dulu gagah-gagah, dibuka bajunya kelihatan gagah. Tapi kalau kamu dibuka ya kualik, six pack-nya ada di punggung. Jadi nggak jadi di depan. Oke, isu-isunya biasanya property rights, kepemilikan pribadi, elitisme. Jadi kelompok-kelompok elit, ningrat, bangsawan, feodal. Kalau di Islam ya elit, rohaniawan, ulama, wali, kiai, otoritarianisme, yang punya otoritas, dan nasionalisme, kebangsaan, kebudayaan, tradisi. Itu isu-isu kanan. Jadi ini mode ideologi dunia hari ini. Ada ideologi-ideologi kiri, ideologi-ideologi kanan. Manifestasi ideologinya nanti semacam ini. Lagi-lagi kiri dan kanan. Ekstrem kiri itu ada komunisme. Komunisme itu ekstrim, pengen ngubah situasi mendadak dari kondisi kapitalis jadi kondisi kesetaraan. Itu kan drastis, ekstrim. Kebalikannya komunisme, kalau komunisme tekanannya pada masyarakat kebersamaan, anarkisme sama-sama ekstrim. Individualisme mutlak sama sosialisme mutlak. Itu ekstrim. Lebih lembut daripada komunisme ada sosialisme. Kalau sosialisme ini sama tekanannya pada masyarakat, tapi tidak sedrastis komunisme. Nanti kita lihat. Terus ada yang lebih moderat, center, yang tengah, liberalisme. Liberalisme ini disebut moderat karena dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Silahkan manusia membaca kondisinya masing-masing, memutuskan dan memilih sesuai idealnya sendiri. Kemarin kita sudah liberalisme sudah. Itu termasuk moderat. Nah, di kanan tadi ada konservativisme sama yang ekstrim. Kalau ideologi nanti lahir namanya fasisme. Contohnya dulu di Italia ada Mussolini. Nanti kapan kita akan ketemu sesi kemarin yang saya janjikan, tapi tidak tahu kapan ya, tentang kepala negara yang punya ideologi khusus. Kan ada Mussolini dengan fasisme, ada Soekarno dengan marxisme, ada Hitler dengan nazisme. Next time. Pokoknya temanya masih banyak, jangan panjang. Kamu inget-inget aja entah ketemunya kapan. Sakmutnya yang ngomong. Jadi bedanya di mana kanan sama kiri? Semakin ke kiri, semakin fokus pada perubahan sosial. Semakin ke kanan, semakin fokus pada kekuasaan otoritas. Bedanya di situ. Jadi maka komunisme itu kan kelihatan drastis sekali, pengen ngubah tatanan.
sosial. Sementara fasisme itu kelihatan mati-matian mempertahankan kekuasaan negara. Konservatisme mempertahankan kemapanan. Sosialisme melakukan perubahan sosial meskipun tidak sedrastis komunisme. Kalau anarkisme melakukan perubahan sosial tapi secara individual. Setiap orang silahkan gerak sendiri-sendiri sesuai keinginannya. Itu ideologi dunia hari ini. Indonesia ada di mana? Tidak jelas. Gayanya macam-macam, tergantung siapa gubernur, bupati, dan presidennya. Karena Pancasila itu sebenarnya masih sangat general. Bisa kamu tafsirkan ke kiri dan ke kanan, tergantung siapa yang pegang. Kadang-kadang agak bau fasis, konservatif, tapi formalnya cenderung sosialis, prakteknya anarkis, akar PDW. Nah, itu gayanya Indonesia. Jadi berarti kita di mana-mana ada. Di kiri ada, di kanan ada. Oke. Jadi itu politik. Yang tadi politik, kalau yang ini ekonomi. Sama kategorinya, cuma dari sisi perekonomian, semakin kelompok kiri, dia semakin menekankan pada kesetaraan antar manusia. Semakin ke kanan, semakin dia lebih suka ketidaksetaraan, bahwa manusia itu punya hierarki yang beda-beda, ada levelnya. Semakin ke kiri, semakin tidak suka dengan kepemilikan pribadi. Segalanya harus dimiliki bersama. Semakin ke kanan, semakin menekankan pada setiap orang bebas punya kepemilikan sendiri-sendiri. Nah, itu secara sosial ekonomi. Ini kalau dijelaskan satu-satu ini bisa 6 SKS kalau di Fakultas Sospol. Cuma yang penting kamu ngerti petanya saja kan. Kalau ada orang diskusi biar nggak bingung. Kadang orang ngomong kelompok kiri, aliran kiri, sosialisme, komunisme, beda neneng di konservatif, tradisionalis, modernis, neomodernis, itu kan bikin pening kadang-kadang. Kamu harus paham petanya. Kalau kamu nggak paham terus pening, sebenarnya ada jalan satu paling gampang, kamu bikin kategori sendiri. Ya, biasanya ilmuwan itu gitu. Kalau dia, oh ini menurut aku nggak masuk karena dia nggak paham, maka dia bikin sendiri. Nggak masalah. Untuk cirinya ilmuwan gitu. Makanya banyak teori tentang hal yang sama, isinya beda-beda. Dan itu nggak apa-apa. Mungkin kalian bikin, Pak nggak bagus itu dari kiri ke kanan, saya pinginnya ganti dari utara ke selatan. Nah, misalnya semakin ke utara, negara-negara itu kan bisa dipilah. Dulu orang milah negara itu barat timur, dengan asumsi barat maju jaya, timur yang terbelakang. Tapi sekarang membelahnya bukan barat timur, tapi utara selatan. Itu perbandingan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Nah, mungkin kamu besok bisa pemilahan lagi. Mungkin yang Islam milah Islam dan negara kafir, kan ada yang kayak gitu. Indonesia mungkin nanti milah ada NU dan bukan NU misalnya, tidak masalah. Tradisionalis dan modernis, itu kan orang bikin kayak gitu. Mungkin kamu bisa bikin kategori sendiri, ya tentunya dengan pertanggungjawaban sendiri. Kemarin saya bikin disertasi itu bikin kategori baru. Orang belajar agama itu kan ada insider, outsider. Dan itu kategori yang nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang ada orang itu nggak bener-bener in, nggak bener-bener out. Maka saya bikin kategori in outsider sama out insider. Bingung itu. Sing nguji bingung ini kategori apa lagi. Lo nggak apa-apa. Sing penting kan iso mendefinisikan. Ya kan? Kalau iya kan, in outsider itu berarti orang Islam yang memposisikan dirinya sebagai outsider. Kan banyak mengkaji Islam secara objektif. Kalau out insider itu orang bukan Islam,
tapi memposisikan dirinya kayak Islam. Jadi mengkaji Islamnya secara empatik dari dalam. Dan tokohnya juga banyak. Kan simple mikir kayak gitu. Koyo-koyo teori Anarjane ya gampang. Tinggal ditambah-tambahi dikit, diolah dari yang ada. Besok kalau kamu bikin tesis disertasi gitulah. Pinter-pinterlah mancing teori. Seolah-olah ada teori baru luar biasa. Janjane ya biasa. Ya, enggak apa-apa, kamu harus bisa gitu. Oke, ini juga teori. Nanti ya banyak orang memetakan dengan gayanya sendiri. Oke. Nah, ini cara paling gampang, peta paling gampang untuk memahami bedanya apa sosialisme demokrat, komunisme, kapitalisme demokrat sama fasisme. Variabelnya dilihat dari 4 hal. Kebebasan politik dan lawannya kontrol politik. Yang satu bebas, yang satu dikontrol. Sama ekonomi, kebebasan ekonomi dan kontrol ekonomi. Kalau komunisme itu kontrol politiknya maksimum, kontrol ekonominya maksimum, dikontrol semua. Kalau fasisme, kontrol politiknya maksimum, tapi ekonominya bebas. Itu negara fasis. Kalau kapitalisme demokrat, ekonominya bebas, politiknya bebas. Kalau sosialisme demokrat, politiknya bebas, tapi ekonominya dikontrol. Itu kan gampang kalau ada peta kayak gitu kamu mau mendefinisikan. Jadi di Indonesia ini politiknya bebas enggak, ekonominya bebas enggak. Nah, itu bisa kalian merumuskan ini. Indonesia itu janjane fasis, apa demokrat sosialis, apa demokrat kapitalis, apa komunis. Di Indonesia ekonomi bebas enggak? Politiknya bebas enggak? Kan gitu. Kalau diatur semua, politiknya juga dikontrol, ekonominya juga dikontrol, berarti kita janjani negara komunis. Kalau ekonominya bebas, misalnya sekarang ada MIA itu, dan politiknya dikontrol, berarti sebenarnya kita negara fasis. Kalau ekonominya bebas dan politiknya bebas, toh kita semua bebas milih, berarti kita kapitalis demokrat. Kalau kita politiknya bebas, kita boleh milih sendiri-sendiri, dan ekonominya dikontrol. Kadang-kadang negara mengintervensi pasar, ada bulog, ada macam-macam. Itu berarti kita sosialis demokrat. Kalau kok kelihatannya semua bisa masuk, berarti kita tidak jelas ideologinya. Mungkin khas Indonesia, dia punya ideologi sendiri. Kamu menyebutnya Pancasila. Pancasila itu nama lain dari ideologi yang belum jelas kalau dari konteks ini. Prakteknya kan tidak Pancasila kita. Oke, jadi itu gridnya sebelum masuk ke tema sosialisme, biar kalian gak bingung-bingung. Kita lanjutkan lagi. Baru sekarang kita masuk ke sosialisme. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil, tidak apa-apa. Kita sosialis enggak? Ya, tidak usah malu-malu. Oke ya. Bedakan sosialis sama sosialisme. Ini biasa, itu definisi. Semua kemarin liberal, liberalis, liberalisme. Sekuler, sekularis, sekularisme, sekularisasi. Kemarin beda-beda juga. Kalau sosial itu berarti ya masyarakat, komunitas, kelompok. Ilmu sosial berarti ilmu tentang masyarakat. Kalau sosialis itu kata sifat orang yang cara berpikirnya, fokusnya hanya kepentingan bersama, kepentingan masyarakatnya, dia disebut sosialis. Takmir misalnya, bikinin kamu teh tiap malam Kemis. Nah itu kan mikir kepentingan orang banyak.
Ya, padahal kalau mau itu bisa dibikin makan-makan tiap malam sendiri oleh takmirnya, tapi kan enggak. Ya, itu namanya dia sosialis, yang dipikir orang banyak. Kamu juga gitu, boleh sosialis. Kesini bawa jajan, bawa enggak apa-apa, dibagi ke teman-temannya. Bawa permen, itu berarti sosialis. Punya teman kok ngantuan, ya enggak enak, besok tak bawain permen, itu berarti kamu sosialis. Mikir yang lain, enggak cuma mikir dirimu sendiri. Karena orang itu biasanya cenderung yang dipikir dirinya sendiri duluan. Kalau kamu bisa enggak mikir dirimu duluan, berarti kamu kelompok yang sosialis. Masuk ke masjid kan mesti yang kamu cari tempat duduk yang enak untuk dirimu dulu. Kamu kan enggak mikir, enggak usah duduk di situ, di situ enak, biar buat yang lain aja, kan enggak. Kamu mesti di situ enak, saya tak lunggui dewe. Nah, itu cirinya. Kalau orang sosialis itu pertimbangannya selalu yang lain. Dan tidak sekedar yang lain, tapi kepentingan bersama. Nah, modus seperti ini mendahulukan kepentingan bersama. Kalau dijadikan khitoh, dijadikan garis hidup, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Kalau kamu bakukan bahwa pokoknya hidupku hanya untuk masyarakat, hidupku hanya untuk orang banyak, maka dia jadi ideologi namanya sosialisme. Jadi kadang-kadang kamu sosialis, tapi mungkin kamu belum masuk ke ranah sosialisme. Sosialisme belum jadi ideologi, belum tertutup. Kadang-kadang individualis juga. Memikirkan kepentingan orang banyak bagus, tapi mikir diri sendiri kan juga boleh, Pak. Berarti masih belum baku sosialismenya. Kalau orang sosialis itu yang dipikir masyarakat banyak. Jadi itu definisi awalnya itu. Makanya bagi banyak orang Islam itu sebenarnya lebih cocok masuk ke sosialis daripada kapitalis. Ya nanti setelah kita ngerti, nanti kita rumuskan ya kenapa kok Islam lebih dekat sama ideologi sosialis. Alasan lahirnya sosialisme. Sosialisme sebagai ideologi formal dikenal dunia itu awal abad ke-20. Jadi ketika terjadi revolusi industri, jadi dunia ini kan pas sekitar abad-abad 15-16 hampir semua gayanya kan masih kerajaan-kerajaan, masih monarki. Dari monarki jatuhnya kerajaan-kerajaan secara umum terus melahirkan feodalisme. Jadi orang yang biasanya bangsawan-bangsawan, ketika kerajaannya runtuh kan dia jadinya punya semacam kekuasaan sendiri kecil-kecil di daerahnya masing-masing. Itu nanti jadi cikal bakal kelompok yang namanya borjuis. Orang-orang kaya, tuan-tuan tanah, penguasa-penguasa kecil di daerah-daerah. Di kita namanya tuan tanah, kalau di India namanya takur. Ya kan, kamu biasanya lihat film India itu yang biasanya yang main ya orang itu aja. Terus, itu namanya kan takur. Takur itu tuan tanah, dia penguasa tanah. Karena kekayaan paling sip di era-era awal modern itu kan menguasai wilayah yang namanya tanah. Dan lahirnya feodalisme ini nanti diiringi lahirnya kelompok namanya kelompok pekerja. Jadi feodalisme, tuan-tuan tanah ini kan butuh orang yang ngopeni hartanya. Kalau tanah berarti orang yang garap sawahnya, garap lahan pertaniannya. Kalau perkebunan ya di kebunnya.
Bahkan Belanda dulu waktu njajah Indonesia kan ya kebanyakan ya bisnisnya di pertanian perkebunan. Ini melahirkan banyak kelas baru namanya kelas pekerja. Kalau sebelumnya apa? Tidak ada Pak kelas pekerja. Ada sih, cuma tidak se-ekstrim era industrialisasi ini. Zaman sebelum era industrialisasi, orang itu ya kerja untuk makan, dia bisa menikmati hasil kerjanya. Karena sumber daya alam itu kan share-nya masih tidak se-ekstrim ketika lahir kapitalisme industrialisasi. Jadi simbah-simbahmu dulu sebelum abad 20 mungkin ya dia punya sawah sendiri, digarap sendiri, hasilnya dipakai makan, baru sisanya dijual untuk kepentingan nyari kebutuhan selain makan. Ketika era feodalisme, tanah-tanah dikuasai tuan tanah, akhirnya nenek moyangmu tidak bisa lagi garap sawah sendiri untuk makan. Dia masih garap sawah, tapi dia tidak menikmati hasilnya. Karena sawahnya bukan miliknya dia lagi. Yang kerja di pabrik juga begitu. Dari pagi sampai malam, sampai sore adanya di pabrik. Itu kan nanti yang dilihat oleh Karl Marx. Berangkat subuh-subuh, pokoknya tidak pernah menikmati matahari. Pulangnya sudah maghrib. Yang kerjaannya ngelinting rokok, ya nontoni rokok, ngelinting terus. Tidak manusiawi. Manusia jadinya kayak robot. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Ya kayak di Jogja itu kan, tiap pagi orang Bantul berangkat ke Jogja, nanti pulang sore, pagi berangkat, pulang sore. Jadi kayak robot. Wajahnya belang setengah. Kan ceritanya begitu. Pagi, jadi kalau orang Bantul wajahnya sebelah kanan mesti hitam. Karena pagi berangkat kena matahari sebelah kanan, pulangnya sore, mataharinya sudah di sana, kanannya lagi yang kena. Jadi wajahnya separuh, ya, jadi separuh hitam, separuh putih. Karena dia berangkatnya ke sana, pulangnya ke sana, selalu berhadapan dengan matahari sisi kanannya. Nah, itu kelas pekerja, hidupnya susah. Ketika dia menghasilkan karya, yang menikmati kelompok feodal ini, yang punya modal. Dia semakin kaya, kelas pekerjanya semakin sumpek. Itu yang dilihat oleh Karl Marx. Dulu di sesi materialisme historik sudah saya jelaskan bagaimana kondisinya. Jadi kelas pekerja yang miskin terpinggirkan. Bahkan di era-era awal modernitas, penjajahan terjadi di hampir semua dunia ketiga selain Barat. Itu juga masalah besar. Karena ketika lahir model penjajahan, hampir semua di daerah jajahan itu adalah buruhnya, kelas pekerjanya. Dan itu yang terjadi. Di situ lahir gagasan sosialis. Yang ketiga, kritik terhadap pasar bebas. Jadi perputaran ekonomi yang dibiarkan bebas sesuai kapasitas masing-masing orang. Itu kalau strukturnya sudah timpang, strukturnya struktur yang tidak imbang, begitu dibebaskan, ya terjadinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang dilihat oleh kelompok sosialis. Kalau saya orang kaya dan kamu orang miskin, contoh aja ini, terus dibiarkan bebas untuk beraktivitas tanpa dikasih regulasi, dengan kekayaanku, dengan modalku, aku bisa semakin kaya. Sementara kamu yang tidak punya modal, tidak punya apa-apa, sampai besok tetap jadi buruh. Semakin kaya aku bisa melakukan efisiensi. Daripada capek-capek bayari kamu, beli mesin aja kan beres. Pengangguran semakin banyak, kamu semakin sengsara. Lama-lama terjadi otomatisasi, industrialisasi semakin canggih, ya, kamu semakin tidak bisa dapat kerjaan.
Oke. Jadi akhirnya ya kalau ditanya, kok nggak kerja mas? Nggak apa-apa ini, saya pengen menikmati dulu jadi pengangguran. Jadi kamu nggak dapat apa-apa akhirnya. Yang kaya semakin kaya. Hasil karyamu dinikmati oleh pemilik modal. Kamu kuliah capek-capek, akhirnya cuma jadi pegawai. Pegawainya kelompok elit tadi, kelompok borjuis tadi. Jadi gelarmu sekarang tambah lagi proletar. Jadi kalau di kampus guru besar itu kan prof, kamu kasih aja prol itu depan, bukan prof. Prol itu ya wong melarat lah gampang-gampangannya pokoknya. Kastanya kasta proletar. Oke. Alasan inilah nanti melahirkan gagasan sosialisme. Konsep kuncinya 5. Sosialisme 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama community, komunitas. Jadi yang ada di pikirannya orang-orang sosialis itu